Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat datang kembali di channel gua Kramer Rivaldi. Oke, coba kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana cara tembus di PC 1 atau 2 hanya dengan menggunakan pemain gratisan atau pemain standar. Nah, di sini cocok banget buat kalian yang masih pemula, yang masih stuck di TPC 5, 4 atau 3. Nah, jadi di sini kalian tonton aja video ini. Kita itu nggak harus menggunakan legend, nggak harus top up koin untuk mendapatkan legend-legend yang kualitasnya itu gede ya teman-teman, yang ratingnya itu di atas 100. Nah, jadi di sini kita hanya menggunakan pemain biasa aja untuk tembus di divisi 2 Liga eFootball ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita cek untuk Liga eFootball, di sini itu gua udah masuk di divisi 2 ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini gua akan bocorkan triknya bagaimana gua bisa tembus di divisi 2 hanya dengan menggunakan pemain yang biasa-biasa aja. Kita cek pemainnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tuh rating itu kecil-kecil ya, 90, 91. Bahkan di Drogba-nya juga cuman 91, Lionel Messi 91, di sini Frank Ribery 93, Neymar 93. Jadi nggak ada yang 100 ya teman-teman. Nah, oke, di sini caranya itu teman-teman itu kita lihat terlebih dahulu di taktik permainan. Nah, tapi di taktik permainan ini Fernando Torres itu akan berubah, dan di sini pada Pep Guardiola juga berubah menjadi 101. Nah, untuk Fernando Torres dan Didier Drogba itu di sini gua baru mendapatkan. Jadi ini tuh adalah pemain baru ya teman-teman. Sebelumnya itu gua nggak pakai, bahkan Frank Ribery aja di sini gua taruh di cadangan aja karena gua lebih memilih yang Messi 96 ini. Tapi di balik ratingnya yang kecil, di sini pemain-pemain gue itu mempunyai kualitas. Nah, kita cek di sini untuk Lionel Messi. Nah, kalian bisa lihat di kemajuan pemain ini. Jadi di sini itu gua tidak menggunakan pemain yang disarankan ya teman-teman untuk racikannya. Di sini gua meracik sendiri. Kita cek untuk detail pemainnya. Untuk Lionel Messi ini kita cek di sini ya teman-teman, di kemampuan. Kemudian ratingnya itu hanya 96, tapi kontrol bolanya itu 90, dribble 88, di sini umpan rendah 77, penyelesaian 91. Di sini yang gua tambahkan yaitu eksekusi bola mati dan lengkung. Jadi kalau flashing di sini otomatis langsung masuk ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kecepatan gua tambahkan Lionel Messi jadi 93, kekuatan tendangan jadi 89. Di sini yang terpenting itu stamina. Jadi Lionel Messi-nya itu bisa main 90 menit. Nah, jadi semua pemain depannya ini udah gua racik sendiri ya teman-teman, termasuk untuk Fernando Torres dan Kylian Mbappe. Di sini kita cek untuk Kylian Mbappe, di sini racikan gua yaitu kesadaran menyerangnya itu tinggi. Di sini kontrol bola, dribble biasa aja ya teman-teman, penyelesaiannya itu tinggi. Seorang striker langsung mempunyai penyelesaian yang tinggi. Di sini kemudian kecepatannya yang gua naikin, akselerasi. Kemudian di sini untuk stamina juga, karena kalau bawaannya itu staminanya itu rendah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada untuk Phil Foden. Phil Foden juga di sini gua racik sendiri. Kemudian kita cek ratingnya itu cuman 97. Ini aslinya kalau nggak diracik sendiri sampai 100 ya teman-teman. Kontrol bola 91, dribble akurat di sini itu 86. Kemudian di sini yang gua tambahkan yaitu kecepatan 93 dan kekuatan tendangan 96. Jadi tendangannya itu keras banget. Di sini staminanya itu 94. Nah, untuk pemain cadangannya di sini Didier Drogba juga gua racik sendiri. Kalau nggak diracik di sini Didier Drogba-nya itu tembus 101 ya teman-teman. Tapi di sini gua racik sendiri. Di sini belum ditambahkan token penguat. Di sini kesadaran menyerang 92, kemudian penyelesaian 85, sundulan 89. Yang gua tambahkan yaitu kekuatan tendangan, di sini fisik, kemudian stamina. Jadi di sini itu kecepatan juga, aslinya itu di Drogba itu cuman 77 kecepatannya, tapi di sini hampir 90 ya teman-teman. Jadi itu racikan gua, tapi untuk back ini belum gua racik karena untuk back itu gua masih belum menemu untuk racikan yang bagusnya ya teman-teman. Makanya masih pakai racikan standar aja.
Nah, kemudian di sini kita cek ya teman-teman untuk laga ini. Di sini gua udah tembus di divisi 2, tapi di divisi 2 ini lawannya itu bagus-bagus. Yang jadi kelemahan gua di divisi 2 itu adalah back gua yang tadi ya teman-teman, yang masih kecil-kecil untuk ratingnya, makanya sering banget dibobol oleh lawan. Karena di sini tuh back gua itu nggak ada yang 100, karena di divisi 2 kalian lihat lawannya itu statistiknya itu dari 100 ke atas semua ya teman-teman. Ada yang 107, 105, 106, pokoknya tinggi semua di atas 100. Bahkan backnya juga ada yang 107, 105, 102. Tapi di sini back gua itu 98, kiper juga cuman 98. Makanya di sini gue kesulitan bersaing di divisi 2, tapi di sini rate kekalahan gue itu sangat tinggi, yaitu 108. Ini tuh kalahnya itu kebanyakan dari orang yang divisi 1 ya teman-teman. Kalau di divisi 2 di sini gue masih bisa mengimbangi. Kita cek untuk riwayat pertandingan gue di sini. Nah, di sini gue kalah 2 kali. Kita cek di sini untuk melawan divisi. Nah, teman-teman bisa lihat kalahnya itu oleh divisi 1. Kemudian di sini kita cek kalahnya lagi di sini oleh divisi 1 lagi. Di sini bahkan peringkatnya itu 19.000 ya teman-teman. Jadi kebanyakan kalahnya itu oleh tim divisi 1. Nah, kalau melawan tim divisi 2 di sini itu gue juga di sini bahkan divisi 1 tapi gue bisa menang ya teman-teman, menghadapi lawan yang divisi 1. Kemudian di sini gue kalah lagi menghadapi divisi 1 lagi ya teman-teman. Pokoknya di sini gue rata-rata kalahnya itu oleh lawan yang udah divisi 1. Kalau masih divisi 2 di sini gua masih bisa mengalahkan. Nah, contohnya kalian bisa lihat ini. Di sini masih orang divisi 2, di sini gua bisa mengalahkannya. Nah, di sini gua menang menghadapi AC Milan. Kita cek lawannya itu ada di divisi 2. Nah, jadi kalau masih divisi 2 itu sekuat yang ini tuh masih bisa mengalahkan. Jadi untuk taktik permainannya itu kalian bisa menggunakan formasi seperti ini. Jadi di sini itu kalian itu mengandalkan umpan-umpan terobosan ke Fernando Torres dan Kylian Mbappe. Jadi yang pertama itu misalkan dari Pep Guardiola, kita over ke Fernando Torres, balikin ke Lionel Messi, kemudian umpan terobosan ke Fernando Torres lagi. Jadi seperti itu aja cara mainnya ya teman-teman. Nanti akan gua buatin tutorial gameplaynya. Oke, mungkin cukup sampai saja video kali ini. Oke, gua Karim Ripaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.